Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dialah zat yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Dialah yang mengatur setiap hela napas kita, setiap tetes rezeki yang jatuh ke bumi, bahkan setiap bisikan hati dan lintasan pikiran kita. Tak ada satupun makhluk yang terlupakan dalam ilmu dan rahmatnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad, Nabi akhir zaman, teladan umat yang membawa kita dari kegelapan menuju cahaya iman. Beliaulah sosok yang paling memahami arti sabar dalam kekurangan dan syukur dalam kelapangan. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk meneladani akhlaknya. Saudaraku sekalian, mari kita jujur kepada diri kita masing-masing. Di tengah sulitnya kehidupan, mahalnya kebutuhan, dan ketidakpastian zaman, siapa di antara kita yang tidak menginginkan rezeki yang mengalir deras? Siapa yang tidak ingin kekayaan melimpah menghampiri, bukan hanya dalam bentuk harta, tapi juga dalam bentuk keberkahan hidup anak yang soleh, rumah tangga yang damai, usaha yang jujur dan berkembang. Setiap manusia pasti punya impian, tapi seringkali kita terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa bahwa kunci segala rezeki sebenarnya ada di sisi Allah. Kita lupa bahwa pintu-pintu langit itu terbuka untuk mereka yang ikhlas, yang sungguh-sungguh, dan yang yakin pada janjinya. Hari ini, mari kita duduk sejenak dan merenung bersama. Kita akan membahas satu amalan ringan yang luar biasa dahsyat, yang telah menjadi rahasia orang-orang saleh dari zaman dahulu hingga sekarang. Amalan ini bukan hanya membawa rezeki lahiriah, tapi juga menyentuh hati dan membersihkan jiwa. Amalan itu adalah membaca surah Al-Ikhlas 41 kali pada waktu rahasia yang mustajab. Mungkin terdengar sederhana, tapi keajaibannya sudah terbukti oleh banyak hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan ini. Mengapa surah Al-Ikhlas? Apa kekuatan spiritual di baliknya? Dan kapan waktu yang tepat untuk mengamalkannya agar rezeki datang deras, cepat, dan tak terduga? Mari kita gali bersama, bukan sebagai teori, tapi sebagai bekal untuk diamalkan dan dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ceramah ini menjadi wasilah datangnya pertolongan Allah dalam hidup kita semua. Surah Al-Ikhlas adalah surat ke-112 dalam Al-Quran, terdiri hanya dari 4 ayat pendek. Namun, meski tampak sederhana, isinya sangat dalam dan fundamental. Ia memuat konsep tauhid yang murni tentang keesaan Allah, zat yang tidak bergantung kepada siapapun, tidak beranak, dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Inilah dasar utama dalam agama Islam, mengesahkan Allah secara total dalam setiap aspek kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis syahih riwayat Bukhari bahwa surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Artinya, nilai spiritual dan kandungan maknanya mencakup inti dari 1/3 isi Al-Quran, yaitu pengesaan Allah. Maka tidak heran bila surat ini memiliki kekuatan luar biasa bagi siapapun yang membacanya dengan iman dan penghayatan. Ia bukan hanya bacaan lisan, tapi juga pernyataan hati bahwa kita sepenuhnya tunduk kepada Allah yang Esa, lebih dari sekadar bacaan ritual. Surah Al-Ikhlas adalah deklarasi tauhid yang mampu menarik rahmat Allah dan memanggil rezeki dari segala penjuru.
Mengapa demikian? Karena siapa yang sungguh-sungguh mengenal Tuhannya, yang percaya penuh bahwa hanya Allah sumber segalanya, maka ia tidak akan takut terhadap kemiskinan. Keyakinan inilah yang menjadi magnet rezeki. Ketika hati yakin, tangan menengadah, dan lisan berzikir, menyebut nomania dengan ikhlas. Dalam kisah lain, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa ada seorang sahabat yang sangat mencintai surah Al-Ikhlas dan selalu membacanya dalam setiap salat. Ketika ditanya mengapa, ia menjawab, "Karena surat ini menyifati Ar-Rahman, dan aku mencintainya." Rasulullah pun bersabda bahwa kecintaan sahabat itu kepada surah Al-Ikhlas telah memasukkan dia ke dalam. Ini menunjukkan bahwa surat ini bukan hanya pendek, tapi membawa keberkahan luar biasa bagi pembacanya. Saudaraku, bila sebuah surat pendek saja mampu membawa pahala besar, membuka pintu surga, dan menjadi jalan keselamatan, maka tidak mengherankan bila membacanya secara rutin, terutama 41 kali dalam waktu mustajab, akan menghadirkan efek dahsyat dalam hidup, termasuk dalam hal rezeki. Karena siapa yang mengesahkan Allah sepenuh hati, maka Allah pun akan mencukupi segala kebutuhannya dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka dari itu, jangan pandang sebelah mata surah Al-Ikhlas, bukan hanya untuk anak-anak atau untuk hafalan salat, tapi ia adalah senjata spiritual bagi siapa saja yang ingin hidup berkecukupan dan dekat dengan Allah. Bacalah dengan iman, bukan sekadar formalitas. Resapkan maknanya dalam hati, ucapkan dengan suara yang lembut dan penuh harap. Niscaya surat yang pendek ini akan membukakan pintu langit dan mengguncang takdir rezeki. Karena engkau telah memuliakan Zat yang Maha Memberi. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan bahwa ada waktu-waktu tertentu yang sangat mustajab untuk berdoa. Waktu-waktu ini bukan hanya sekadar jam dan menit, tapi momen-momen khusus yang Allah sendiri tetapkan sebagai saat dibukanya langit, dibukanya pintu rahmat, dan dikabulkannya permohonan. Salah satu waktu paling dahsyat itu adalah sepertiga malam terakhir, yaitu menjelang subuh, saat dunia sedang sunyi dan manusia sedang lelap dalam tidurnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rob kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan beri. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni. Hatar, Bukhari, dan Muslim. Hadis ini menjadi bukti nyata bahwa sepertiga malam adalah waktu emas untuk mendekatkan diri dan memohon segala hajat, termasuk soal rezeki. Pada waktu inilah dengan suasana sunyi, hati yang lapang, dan pikiran yang tenang, kita dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali. Amalan ini bukanlah tahayul, tapi merupakan bentuk dzikir dan pengakuan tauhid secara mendalam yang diulang-ulang, agar jiwa benar-benar melebur dalam penghambaan kepada Allah. Ulangi bacaan ini dengan niat yang lurus, bukan sekadar menginginkan dunia, tetapi mengharapkan limpahan berkah dari Tuhan semesta alam. Mengapa 41 kali? Jumlah ini disebut dalam banyak pengalaman para ulama, ahli hikmah, dan orang-orang saleh yang telah membuktikan khasiatnya. Mereka menyampaikan bahwa 41 kali itu adalah bentuk istikrar ketekunan dan kesungguhan dalam dizikir, bukan angka yang sakral, tetapi jumlah yang menunjukkan niat kuat dan pengulangan yang bisa menembus hijab antara hamba
dan Tuhannya. Semakin khusyuk dibaca, semakin terbuka pintu langit untukmu. Banyak yang telah merasakan keajaiban luar biasa setelah mengamalkan ini. Ada yang mendapat pekerjaan, padahal sudah lama menganggur. Ada yang usahanya sepi, lalu tiba-tiba ramai pelanggan. Bahkan, ada pula yang dilunasi hutangnya oleh orang tak dikenal. Itulah janji Allah yang tidak pernah meleset. Barang siapa yang mengginggot nia dikala orang lain lalai, maka Allah akan mengangkatnya di atas orang-orang yang sibuk dengan dunia. Saudaraku, jangan lewatkan waktu rahasia ini. Bangunlah sebelum fajar menyingsing, ambil air wudhu, bentangkan sajadah, lalu duduk menghadap kiblat, dan bacalah surah Al-Ikhlas 41 kali dengan penuh harap dan cinta kepada Allah. Lakukan ini secara istiqomah selama 7 hari, 21 hari, atau bahkan sepanjang hidupmu. Insya Allah, keajaiban yang tak terduga akan mendatangimu. Bukan karena bacaan itu semata, tapi karena hatimu telah menyatu dengan keikhlasan yang sejati. Mari kita mulai bagian ini dengan sebuah kisah nyata yang terjadi di sebuah desa sederhana. Ada seorang pedagang kecil yang hidupnya pas-pasan. Ia berjualan gorengan dan kopi di pinggir jalan. Penghasilannya tidak menentu, bahkan terkadang tidak cukup untuk membeli beras di hari berikutnya. Namun, yang menarik, ia tidak pernah mengeluh. Ia justru selalu tampak tenang dan penuh syukur. Dalam hatinya hanya ada keyakinan bahwa Allah tidak akan membiarkannya jatuh terlalu dalam. Lalu, ia mendengar dari seorang ustaz di pengajian bahwa membaca surah Al-Ikhlas 41 kali di waktu sepertiga malam terakhir bisa menjadi pintu datangnya rezeki. Ia tidak menanyakan dalil atau membantah, karena baginya nasihat yang baik adalah ladang amal. Sejak malam itu, ia memulai rutinitas. Bangun pukul 4 pagi, mengambil wudhu, lalu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali dengan hati yang tulus dan niat untuk mendekat kepada Allah. Hari demi hari berlalu, tidak ada yang langsung berubah secara dramatis. Tapi satu hal yang ia rasakan adalah hatinya menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi khawatir soal untung rugi. Ia merasa ringan dalam berusaha dan selalu merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Tanpa ia sadari, pelanggan-pelanggan mulai berdatangan. Orang-orang mulai menyukai sikapnya yang jujur dan ramah. Dagangannya laris, dan dalam waktu beberapa bulan, ia bisa membuka lapak yang lebih besar. Tak berhenti di situ, ia kemudian ditawari menjadi agen distribusi untuk makanan ringan oleh seorang kenalan yang dulu pernah ia bantu tanpa pamrih. Tiba-tiba saja, ia menjadi pengusaha kecil yang berkembang. Ia bahkan bisa menyewa tempat usaha dan mempekerjakan orang lain. Ketika ditanya rahasianya, ia hanya menjawab dengan sederhana, "Saya hanya istiqomah baca Al-Ikhlas 41 kali setiap subuh. Itu saja." Kisah ini bukan untuk membesar-besarkan amalan, tapi untuk membuktikan bahwa keajaiban datang ketika hati berserah dan istiqomah. Surah Al-Ikhlas bukan jimat, bukan alat sulap, tetapi jalan untuk mengokohkan tauhid dalam hati. Ketika hati sudah penuh keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya pemberi rezeki, maka langit dan bumi pun akan diperintahkan untuk membukakan pintunya. Keajaiban tidak pernah datang pada mereka yang ragu, tapi pada mereka yang yakin dan sabar. Maka, saudaraku sekalian, jangan remehkan kekuatan amal kecil yang dilakukan dengan istiqomah. Bacaan yang mungkin terlihat sederhana ini, jika dibaca dengan hati yang penuh harap dan cinta kepada Allah, akan menjadi magnet langit yang menggerakkan takdir terbaik menuju hidupmu. Kisah pedagang tadi adalah satu dari ribuan bukti
bahwa siapa yang memuliakan Allah, maka Allah akan memuliakannya di dunia dan akhirat. Mulailah hari ini, buktikan sendiri keajaiban dari Al-Ikhlas yang dibaca dengan keikhlasan. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam mengejar rezeki, kita tidak boleh hanya mengandalkan bacaan atau amalan semata tanpa diiringi dengan usaha nyata. Islam mengajarkan keseimbangan antara tawakal dan ikhtiar. Membaca surah Al-Ikhlas 41 kali memang bisa membuka pintu langit, tapi kuncinya tetap harus diputar dengan tangan kita sendiri. Jangan sampai kita hanya menunggu datangnya rezeki sambil bermalis-malisan dan berkata, Allah akan beri, padahal kita tidak bergerak sedikit pun. Adab dalam mengamalkan suatu ibadah adalah hal yang sangat penting. Bacalah surah Al-Ikhlas dalam keadaan suci, dengan hati yang bersih dari dengki, ria, dan prasangka buruk kepada Allah. Jika kita membaca dengan lisan, tapi hati penuh keraguan, maka bacaan kita hanya menjadi suara tanpa getaran iman. Ikhlaslah saat membaca surah Al-Ikhlas. Jadikan ia sebagai dialog dengan Allah, bukan sekadar hafalan atau rutinitas kosong. Selain itu, jauhkan diri dari maksiat, karena maksiat adalah penghalang rezeki. Bahkan walaupun kita rajin berzikir dan berdoa, Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba bisa terhalang rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Maka percuma kita bangun malam dan membaca surah Al-Ikhlas puluhan kali, jika setelah itu kita kembali melakukan kebohongan, menipu dalam usaha, atau bermalas-malasan. Rezeki butuh saluran yang bersih untuk mengalir. Jangan lupa untuk memperbanyak sedekah, walau hanya dengan sedikit yang kita punya. Sedekah adalah magnet rezeki. Ia meluaskan hati dan membukakan pintu-pintu keberkahan. Ketika kita memberi, Allah janjikan akan mengganti dengan yang lebih baik. Dan saat kita membaca Al-Ikhlas dengan penuh cinta kepada Allah, lalu membagikan nikmat kepada sesama, maka langit akan menjawab dengan berlipat-lipat ganda balasan. Ikhtiar juga harus diperkuat. Jangan menunggu kesempatan, tapi ciptakan peluang. Bekerjalah dengan jujur, berniagalah dengan amanah, dan jangan pernah malu memulai dari bawah. Allah melihat proses, bukan hanya hasil. Ketika kita istiqomah dalam amalan dan bersongga-songga dalam usaha, maka barulah keajaiban itu menjadi nyata. Allah suka pada hamba yang menggantungkan harapan kepadanya, tapi juga berusaha keras menggerakkan langkahnya. Ingat, surah Al-Ikhlas bukan jimat atau mantra pemanggil harta. Ia adalah simbol pengesaan kepada Allah. Dan barang siapa yang mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya, maka hatinya akan dibimbing untuk bekerja dengan benar, mencari rezeki yang halal, dan hidup dengan tenang. Maka gabungkan 3 kekuatan ini di zikir yang ikhlas, adab yang benar, dan ikhtiar yang nyata. Dengan itu semua, insya Allah rezekimu akan mengalir deras dari segala arah tanpa kamu sangka. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada penghujung kajian ini. Banyak hal yang telah kita bahas tentang surah Al-Ikhlas, keajaibannya, waktu mustajabnya, dan bagaimana ia bisa menjadi kunci terbukanya pintu-pintu rezeki. Namun ilmu ini akan menjadi sosial jika hanya berhenti di telinga dan tidak sampai ke hati, lalu tidak diwujudkan dalam amal nyata. Maka mari kita tanamkan tekad hari ini untuk memulai dari sekarang, bukan nanti. Jangan tunggu hari baik, karena setiap malam adalah kesempatan emas. Mulailah malam ini saat orang lain tertidur lelap. Bangunlah engkau untuk mencuci wajah dengan wudu, menghadap kiblat, dan menyebut asma Allah
dengan penuh cinta. Duduklah tenang, niatkan untuk mendekat. Lalu bacalah surah Al-Ikhlas 41 kali. Tidak butuh waktu lama, tapi butuh hati yang sungguh-sungguh. Biarkan setiap ayatnya meresap, menyentuh relung jiwamu, dan menghapus segala keluh kesah dunia. Saat engkau istiqomah dalam amalan ini, insya Allah engkau akan merasakan perubahan. Mungkin bukan dalam bentuk tumpukan uang seketika, tapi dalam bentuk ketenangan hati, kelapangan pikiran, dan kejernihan langkah. Dan percayalah, dari ketenangan itu akan lahir ide-ide yang menguntungkan, hubungan yang membawa manfaat, serta peluang yang datang dari arah yang bahkan tak pernah engkau pikirkan. Jangan pernah meremehkan satu malam, sebab satu malam bisa menjadi titik balik kehidupan seseorang. Bisa jadi malam ini adalah malam takdirmu berubah. Bisa jadi malam ini Allah berkenan menurunkan rahmat-Nya dan mengangkat kesulitan yang telah lama engkau pikul. Kuncinya adalah niat tulus, amal konsisten, dan hati yang yakin. Tidak ada yang sosial dari amal yang dilakukan untuk mencari ridha Allah. Ingatlah, rezeki yang deras dan berkah tidak hanya datang dari kerja keras semata, tetapi dari ikatan yang kuat antara hamba dan Rabb-Nya. Surah Al-Ikhlas mengajarkan kita untuk mengesahkan Allah dalam keyakinan dan doa. Maka siapa yang menyebut nama Nia dalam sepi malam dengan penuh cinta, akan disebut namanya di langit oleh para malaikat. Dan siapa yang meminta kepada Allah dengan penuh kerendahan hati, niscaya akan diberi lebih dari yang diminta. Mari kita tutup dengan keyakinan yang bulat dalam hati. Rezeki itu nyata, keajaiban itu ada, dan keduanya datang dari Allah. Jadikan surah Al-Ikhlas sebagai jalan ibadah, bukan sekadar alat permintaan. Jadikan waktu sepertiga malam sebagai ladang munajat, bukan hanya sesi berharap cepat kaya. Jika semua ini dilakukan dengan penuh keikhlasan, maka insya Allah rezekimu akan mengalir deras, dan kekayaan hati serta harta akan datang bersamaan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.